Yap guys, kembali lagi tentunya dengan saya West di channel saya. Kali ini saya bakal ngebahas atau unboxing produk dari Specs ya, yaitu Specs Barricada Maestro, yaitu produk kedua di tahun 2020. Sebenarnya di tahun 2019 itu ada Barricada Lea gitu ya, yang Specs mengeluarkan varian baru ya di tipe Barricada, yaitu berbahan kulit gitu ya. Dan itu bagus banget ya. Ada Swervo, ada Barricada, ada Lightspeed gitu ya, dengan tipe-tipe dan karakter berbeda-beda. Dan itu bagus banget sih menurutku. So, gimana detailnya Barricada Maestro ini? Yuk kita lihat detailnya bareng-bareng. Yap, di depan kalian sudah ada box dari Specs ya. Ini adalah Specs Barricada Maestro Elite FC ya. Dan ini adalah produk kedua dari Specs yang berbahan kulit gitu ya. Yuk kita langsung saja kita buka ya. Nah, ini dia produknya. Yap, ini adalah produk kedua yang berbahan leather yang diproduksi Specs ya. Yang sebelumnya itu ada Barricada Lea dan ini Barricada Maestro, keluar tahun 2020 ya. Dan ini versi Elite. So kita langsung pas detailnya ya. Oh ya, sebelumnya ini aku dapat harganya retailnya itu 729 men, 729, dan saya dapat di harga 500 ini ya, 583, dan harga retailnya itu ini men ya, 729 ya. Oke, ini dia Specs Barricada Maestro 20 Elite FC. Dari samping seperti ini, depan seperti ini, samping seperti ini, dan belakang seperti ini. Oke, dari samping seperti ini kita dapat Specs printing seperti ini. Terus ada lagi-lagi ya, berbahan leather bagian upper bagian depan dan sintetis yang bertekstur di bagian tengah ke belakang. Bagian tengah ke depan ini leather, tapi ini bukan lagi-lagi ya, bukan kanguru, tapi ini leather sapi muda, calf skin kalau bisa dibilang. Dan kelebihannya emang lebih lentur ya, lebih lentur, terus kerutannya itu lebih banyak. Cuma kekurangannya calf skin ini berbahan kulit sapi muda ini kayak gampang sobek gitu ya, gampang sobek lah intinya. Sapi muda ini kulitnya ini lentur men, lentur banget sih menurutku. Nah ini kalian bisa lihat lah, lentur banget. Terus kerutannya itu banyak, jadi teksturnya itu hampir-hampir mirip sama kanguru. Cuma kanguru kan lebih kuat gitu ya durability-nya. Oke, dari depan seperti ini, model stitchingnya seperti ini ya. Detailingnya juga cukup bagus ya, rumit dan bagus menurutku, dan ini keren sih menurutku. Oke, dari samping seperti ini, logo Specsnya itu printing ya. Terus bagian belakang nggak ada apa-apa, nggak ada tulisan apa-apa. Bahan sintetisnya ini bagus men, bertekstur men, bertekstur. Terus ini tipis menurutku ya. Nanti kita bahas bagian innernya. Oke, bagian talinya pakai tali pipi bahan polyester. Terus bagian tong atau lidahnya ini sintetis. Oke, bagian inner seperti biasa ya. Ini kita dapat insole empuk. Kalau yang Elite itu pasti bahannya itu rubber, terus bertekstur juga, gripnya dapat gitu ya. Kalau yang Elite lebih banyak grip lah intinya. Terus bagian tumit lagi-lagi ya, sama seperti Barricada Lea. Ini busanya kurang, tapi kelebihannya ini bahan di bagian padding dan tumitnya ini pelapisnya itu suede men, jadi bagus banget ya. Dan bahan suede ini emang lebih awet lah, dan nggak gampang pecah-pecah seperti bahan sintetis gitu ya. Dan ini keren sih menurutku. Cuma baik lagi ya, kekurangannya ini busa yang kurang di bagian padding dan di bagian tumit.
seharusnya bisa ditambah lagi biar lebih nyaman lagi saat dipakai gitu ya. Karena kelebihan dari sepatu kulit itu kenyamanannya men, baik di bagian tumit, bagian upper bagian depan, dan di bagian padding-paddingnya seperti ini. Oke, bagian lapisan bagian dalam ini dilapisi cuma nggak full gitu ya, dibikin kayak seperti Lightspeed 20 yang model kayak tulang-tulang seperti ini. Dan ini bahannya biasa, nggak terlalu istimewa ya, nggak lembut gitu ya. Terus bagian lidahnya ini dilapisi bahan yang lembut ya. Oke, kita bahas sole plate. Sole plate-nya ini pakai Vertex ya, model stud bullet. Dan ini mungkin banyak yang ngeluh ya di Barcadalea karena studnya pakai stud Swervo gitu ya, ngerasa nggak cocok. Tapi menurutku cocok-cocok aja, pakai full bullet pun atau stud bullet pun cocok menurutku. Dan ini ya matching menurutku ya. Terus bagian sole plate-nya kalau yang elite itu transparan, di bagian dalam dari studnya itu diwarnai, kalau ini kan ada kombinasi gold gitu ya, diwarnai gold. Dan ini keren sih menurutku. Terus studnya ini pas ya penempatannya dengan desain dari sepatunya, dan keren menurutku. Dan perbedaan ini dari yang pro itu, kalau pro itu bagian uppernya ini tetap sintetis, tapi dengan bahan yang berbeda. Dengan bagian tengah ke belakang ini juga sintetis, cuma teksturnya itu dibikin seolah-olah itu kulit, tapi itu sintetis. Dan bentuk stitchingnya sama, kurang lebih sama ya, detail dari bentuk stitchingnya kalau yang pro. Terus bagian ininya sole plate-nya itu sama, pakai Vertex cuma nggak transparan kan. Terus bagian innernya, bagian insole-nya itu kalau yang pro itu aku belum lihat ya, pasti pakai yang berbahan busa biasa dan dilapisi bahan polyester. So kita lihat ya berat dari sepatunya. Sepatunya berat, kalau Barcadalea itu sekitar 200, ini berapa kira-kira ya? 216. Oke. Untuk ukuran sepatu ya, sepatu leather ya pas lah untuk ukuran segitu ya. Dan ini lebih berat 16 gram dibanding Barcadalea. Ya baik lagi ya, desainnya ini emang dari studnya emang agak berat gitu ya menurutku dibanding Barcadalea. Dan itu sih pengaruh sih menurutku. Oke, so gimana detail saat sepatu ini dipakai? Yuk kita lihat bareng-bareng. Yap, itu tadi teman-teman udah lihat ya detail dari Barcada Maestro Elite ya FG. Dan menurutku first impression ini keren banget sih. Detailing dari stitchingnya keren, beda gitu ya. Dan ini mempunyai karakter sendiri. Untuk kenyamanan bagian inner, bagian dalam ini nyaman banget. Ternyata bagian tengah sini ya, tengah ke depan ini yang bagian leather ini emang dilapisi dengan bahan yang cukup lembut. Bagian tumit dan padding-paddingnya busanya emang kurang tebal gitu ya, tapi untuk segi kenyamanan lumayan nyaman. Dan untuk karakter kaki lebih cocok emang untuk kaki wide fit, karena bagian tengah sini itu lapisannya cukup tipis gitu ya, jadi emang pas banget untuk kaki wide fit. Dari penilaian dari angka 1 sampai 10, dari segi model 8, dari tingkat kenyamanan 8, dan ini cukup bagus ya. Terus apakah cukup rekomen untuk dibeli dengan harga segitu ya di tahun 2020? Menurutku ini bisa jadi solusi buat teman-teman yang cari sepatu leather ya, dengan teknologi yang cukup bagus, dengan model yang cukup bagus dan unik menurutku. Dan mungkin sekian dulu ya video kali ini. Terima kasih udah nonton video saya.
Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video saya. Maju terus YouTuber Indonesia, and see you next video. So ciao.